Mengapa disebut hantu? Karena dalam ruang dan waktu normal, keberadaan ini tidak dapat dilihat. Menggunakan penjelasan Yao Yuekong, makhluk apapun di sungai panjang ruang dan waktu yang bukan miliknya mirip dengan penyelundupan. Karena ini bukan waktu dan ruang mereka, waktu dan ruang tidak akan membiarkan mereka ada, dan hantu-hantu ini akan menyerang dan membunuh makhluk apapun tanpa kecuali. Karena apakah kembali ke masa lalu atau berjalan di masa depan, itu adalah pelanggaran ruang dan waktu, sehingga hantu yang berkeliaran di sungai panjang ruang dan waktu seperti penjaga yang menangkap dan membunuh penyelundup untuk waktu dan ruang. Begitu mereka bertemu, mereka akan berkumpul. Qin Yichen menduga bahwa binatang bihai ini digabungkan dengan begitu banyak kepala para penyintas bihai. Diperkirakan dialah yang menekan klan bihai di masa lalu, dan ruang dan waktu dipecah oleh upaya bersama semua kaisar dan ditarik masuk. Iblis Yuekong terus berkedip untungnya. Meskipun dia terluka parah, dia masih kaisar iblis. Tetapi hantu yang berkeliaran di sungai panjang ruang dan waktu juga bukan yang lemah. Karena orang yang terlalu lemah hampir tidak bisa jatuh ke dalam pergolakan ruang dan waktu. Bahkan jika dia mati, dia akan dibunuh dengan berbagai cara. Hanya pertempuran kaisar di tingkat mengepung dan menekan klan bihai yang akan membuat balapan ke celah ruang waktu, menghancurkan dunia. Selain itu, mereka yang hampir tidak dapat meninggalkan sisa-sisa dalam pergolakan ruang dan waktu, dan berubah menjadi hantu, membutuhkan kekuatan yang sangat kuat dalam diri mereka sendiri. Jika tidak, mereka akan lama berubah menjadi debu dalam ruang dan waktu. Yao Yuekong mengenakan jubah brokat surgawi, jadi dia tidak akan terluka oleh hantu ini. Tetapi dia terluka parah saat ini, dan dia tidak ingin menggunakan kekuatan iblis lagi untuk membunuh hantu itu. Kuncinya adalah hantu ini telah menemukan mereka, dan semakin banyak hantu yang datang untuk mengepung dan menekan mereka. Dalam keputusasaan, Yao Yuekong hanya bisa menggunakan kekuatan iblis, terbang dan berubah menjadi cahaya bulan yang dingin. Kondisinya sangat buruk, dan tidak mungkin menyia-nyiakan kekuatannya dalam pertempuran tidak berguna semacam ini. Dan seperti yang Yao Yuekong duga, ketika mereka terbang, dalam arus yang bergolak di sekitar, bayangan hantu ruang dan waktu tiba-tiba melesat. Mereka muncul begitu saja, seolah-olah mereka bisa membiarkan diri mereka berjalan di sungai panjang ruang dan waktu, hanya untuk menangkap penumpang gelap yang memata-matai ruang dan waktu. Kekuatan mereka sebenarnya tidak lemah, masing-masing tidak kalah dari kaisar, dan penampilan mereka juga aneh, dan bahkan banyak dari mereka membuat Qin Yichen merasa mati rasa di kulit kepala. Tubuh 5 orang Zerg yang kuat yang pernah dia lihat sebelumnya telah membuatnya merasa mual dan menyegarkan kembali definisinya tentang dua kata mual. Namun, dibandingkan dengan hantu ruang dan waktu, tubuh Zerg bukanlah masalah besar. Kepala itu sendiri kosong, tapi diisi dengan kepala korban bihai yang tak terhitung jumlahnya yang kuat, padat, dan melolong hantu dengan mulut kosong cukup menakutkan. Dan hantu ruang dan waktu yang ditemui saat ini bahkan lebih aneh, dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan Zerg dengan sayap darah. Dalam kata-kata Demon Yuekong, dari sumber sungai panjang ruang dan waktu, yaitu, dari zaman kuno abadi yang mereka ketahui hingga saat ini. Setiap keberadaan yang terperangkap dalam aliran ruang dan waktu yang bergolak dan mati di dalamnya dapat berubah menjadi hantu ruang dan waktu. Apalagi, seberapa mengerikan hantu ruang dan waktu? Meskipun tubuh dari 5 ras Zerg yang kuat merupakan bagian dari berbagai ras, setidaknya kepala adalah kepala dan lengan adalah lengan, masih sangat mudah untuk dibedakan. Tapi hantu ruang dan waktu ini, telapak tangan ramping asli tampak seperti telapak tangan dewa biasa, tetapi lengan mereka kasar dan seperti suku Jiuli. Bahkan kulit inci sebelumnya normal. Kulit inci sebelumnya seperti sisik ikan, dan inci berikutnya adalah bulu burung hantu. Qin Yichen hanya merasa seolah-olah orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan oleh aliran waktu dan ruang yang bergolak, berubah menjadi potongan-potongan puing, dan kemudian menggulung untuk mengumpulkan puing-puing secara acak. Yao Yuekong kabur lagi, dan semakin banyak hantu ruang dan waktu mengejar dan membunuh mereka di antara mereka. Qin Yichen melihat beberapa kepala manusia, bertumpu pada banteng besi dari klan besi. Namun, sisa tubuh klan besi hanyalah tubuh bagian atas, dan tubuh bagian bawah sebenarnya mirip dengan tikus Jin Mao, yang terlihat tidak mencolok. Kepala-kepala manusia terus meraung, menyebabkan mata Qin Yichen terbelah. Ini adalah orang yang sama yang telah didorong ke dalam pergolakan ruang dan waktu. Qin Yichen bahkan melihat burung iblis di kepala klan Feng Fengming sekeras burung hantu iblis, memuntahkan dari mulutnya potongan api yang bisa membakar langit. Qin Yichen gemetar, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa hantu tambal sulam ini tidak hanya lebih menyeramkan daripada tubuh Zerg, tetapi juga memiliki metode perjalanan Tuhan dalam hidupnya. Karena tubuh hanyalah sepotong mayat, dan hantu-hantu ini pada dasarnya adalah roh, sama seperti roh Kaisar Matahari dan mata surgawi Kaisar Matahari. Meskipun hantu ini tampaknya terdiri dari ras yang tak terhitung jumlahnya, ingatan dan kebijaksanaan mereka juga hilang. Tetapi kekuatan yang tersembunyi di dalam jiwa tidak begitu mudah untuk dihapus. Yao Yuekong terbang jauh-jauh, dan tidak bisa repot-repot untuk memastikan arah. Dia hanya bisa mengandalkan perasaannya. Selama turbulensi ruang dan waktu tidak semakin bergejolak,
dan kekuatan tolak menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Itu berarti mereka bergerak ke waktu yang benar semula terbang menjauh. Yao Yuekong tampaknya memikul tugas menjadi kekuatan terkuat tim. Tetapi Qin Yichen, yang bersembunyi di lengan bajunya, terus-menerus merasakan prestise ruang dan waktu, dan bahkan mampu mendeteksi keberadaan hantu-hantu itu. Namun, persepsi Qin Yichen juga sangat lemah, karena dia tidak bisa melawan turbulensi ruang dan waktu, dan hantu ruang dan waktu itu seperti binatang laut yang bersembunyi di kabut tebal hujan lebat. Ketika mereka bisa merasakannya, mereka hampir taring mereka terbuka. Yao Yuekong juga tidak tahu sudah berapa lama ia melarikan diri. Diperkirakan mereka terlalu jauh oleh arus ruang dan waktu yang bergolak, dan mereka semua bisa kembali ke ruang dan waktu masa kecilnya. Di tengah turbulensi ruang dan waktu, bentangan alam semesta yang aneh dan luas tidak dapat dipertimbangkan. Kecepatan penerbangan bulan iblis tidak lambat, tetapi mata Qin Yichen bergetar pada saat tertentu. Baru saja, apa yang sedang berlalu oleh lalat besar itu? Zerg yang kuatlah yang berbaring di atas bintang-bintang dan menggerogoti bintang-bintang seperti nyamuk dan lalat. Namun, nyamuk yang dilihat Qin Yichen barusan jelas jauh lebih kecil daripada yang mereka lihat terakhir kali. Nyamuk dan lalat sudah cukup untuk menutupi seluruh bintang sebelumnya, tapi yang baru saja lewat paling banyak berbaring di bintang seperti tumor besar. Namun, melihat nyamuk dan lalat membuat Qin Yichen senang, seolah kekuatan dan ukuran nyamuk harus terus bertambah kuat, dan mereka belum mati dalam ruang dan waktu. Mereka menuju masa depan. Selama nyamuk menjadi lebih besar dan lebih kuat, itu berarti mereka kembali ke ruang dan waktu normal. Ketika Qin Yichen baru saja memberitahu Yao Yuekong kabar baik, dia terkejut melihat yang terakhir. Yao Yuekong terdiam beberapa saat, dan tiba-tiba terbang dengan ekspresi serius dalam perjalanan dia melarikan diri. Dia tidak hanya terbang, tetapi juga ke hulu lagi. Gejolak waktu dan ruang menghantamnya seperti badai yang dahsyat, menyebabkan brokat surgawi berdenting seperti tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya. Yao Yuekong Yao Tong sungguh hikmat. Entah sudah berapa lama sebelumnya, dia berhenti tiba-tiba. Dan ketika aliran turbulensi langit tidak begitu bergolak untuk beberapa saat, rombongan Qin Yichen juga bernafas mendebarkan membersihkan awan dan kabut. Tapi pemandangan yang tiba-tiba cerah di depannya lebih mengejutkan Qin Yichen. Ini adalah waktu dan ruang ketika Zerg diusir ke dunia cacing,